Selamat datang untuk mata kuliah Jaringan Komputer D3 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. Topik kita kali ini adalah tentang membahas virtual LAN atau VLAN. Apa itu VLAN? VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil atau yang kita sebut dengan subnet berada dalam jaringan switch yang sama agar komputer bisa berkomunikasi pada VLAN yang sama. Setiap komputer harus memiliki sebuah alamat IP dan subnet mask yang sesuai dengan VLAN tersebut. Switch pun juga sama, harus dikonfigurasi dengan VLAN dan setiap port pada VLAN harus didaftarkan ke VLAN-nya. Sebuah port switch yang telah dikonfigurasi dengan sebuah VLAN tunggal kita sebut dengan akses port. Sebuah VLAN memungkinkan seorang administrator untuk menciptakan sekelompok peralatan yang secara logik dihubungkan satu sama lain. Dengan VLAN kita dapat membagi jaringan switch secara logik berdasarkan fungsi, departemen, atau partisi-partisi lainnya. Berikut adalah gambaran umum secara besar terkait mengenai VLAN. Tadi kita bahas ketika berbicara mengenai LAN design, ada switch concept, ada wireless. Switch concept kita bahas di VLAN. FTP LAN nanti kita pelajari lagi apa yang disebut dengan virtual trunking protocol dan juga inter VLAN. Keuntungan ketika kita menggunakan VLAN, yang pertama dari sisi security. Departemen yang memiliki data sensitif misalkan kita akan pisahkan dari jaringan yang berbeda sehingga akan mengurangi peluang pelanggaran akses ke informasi rahasia data penting. Kemudian keuntungan lain menggunakan VLAN adalah terkait mengenai higher performance. Jadi meningkatkan performance dari sebuah bandwidth dengan membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logik atau broadcast domain. Ini akan mengurangi traffic yang tidak diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa jaringan. Kemudian keuntungan lainnya adalah broadcast storm mitigation. Dengan membagi sebuah jaringan menjadi VLAN juga akan mengurangi broadcast storm. Jadi badai broadcast itu memang sangat ditakuti ketika berbicara mengenai layer 2. VLAN bekerja di layer 2 sama dengan fungsinya dari sebuah switch. Keuntungan lainnya adalah dari sisi cost reduction. Penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal
untuk upgrade jaringan, dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Security pun juga merupakan keuntungan yang berbeda, seperti improve IT staff efficiency. Ini keuntungan lainnya, dengan menggunakan VLAN maka pengelolaan jaringan pun akan lebih mudah. Ketika ada sebuah jaringan di departemen tertentu, maka kita dapat menentukan bahwa departemen ini merupakan jaringan yang lain. Seperti contoh di kampus kita, setiap gedung di kampus ini memiliki sebuah VLAN yang berbeda. Oleh karena itu, ketika ada sebuah jaringan yang mati, maka sistem IT staff-nya akan dapat menentukan VLAN mana yang rusak. Nah, ini contoh dari pembagian di sisi departemen. Kita bagi menjadi beberapa subnet untuk dapat kita tentukan mana yang rusak dan mana yang tidak. Nah, ketika menggunakan router, ini merupakan contoh penggunaan teknologi yang lama. Setiap jaringan dia menggunakan sebuah switch tersendiri, maka akan sangat mahal pengintegrasian ini. Router pun juga akan memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan switch, dan subnetnya bersifat tidak fleksibel. Ketika menggunakan VLAN, maka cukup dengan satu VLAN, dia dapat terintegrasikan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Misalkan contoh di sini, ini VLAN 1, walaupun ini berbeda tingkat atau gedung. Ketika sudah mendefinisikan satu, maka dia dapat saling berkomunikasi. Ini karena dalam satu subnet yang sama. Berikut juga dengan VLAN selanjutnya, ini merupakan VLAN yang sama, ini subnet yang sama, ini subnet yang sama. Cukup dengan satu buah router, kita dapat bisa berkomunikasi antara subnet satu dengan subnet yang lain. Perlu kita definisikan juga ada VLAN number. Jadi VLAN number mulai dari 1002 sampai dengan 1005 ini merupakan automatic dari VLAN itu sendiri yang digunakan untuk token ring dan FDDI. Assign number dari nomor 2 sampai dengan 1001 digunakan untuk pengalamatan VLAN sampai dengan 255. Ini yang digunakan untuk katalis. Selebih dari itu 1006 sampai dengan 4094 digunakan untuk jenis-jenis fitur yang lain. Untuk VLAN 1 digunakan untuk default Ethernet VLAN. Jadi ini tidak bisa digunakan. VLAN informasi di Cisco kita mengenal adanya VLAN .dat. Ini menyimpan informasi tentang proses konfigurasi yang telah kita gunakan. Ada di flash memory pada switch. Ini kita lewat saja tipe-tipe dari VLAN. Kita bagi menjadi 5 buah bagian. Ada user VLAN, ada voice VLAN, ada management VLAN, native VLAN, default VLAN. Data VLAN digunakan untuk carry membawa file, email, men-share aplikasi, dan juga traffic yang umum. VLAN dibagi menjadi beberapa grup. Ini voice VLAN, jadi VLAN yang digunakan untuk komunikasi suara. Manajemen VLAN pun juga menjadi sebuah hal yang tidak bisa terhindarkan. Jadi dengan satu ada manajemen, kita dapat mengkonfigurasi switch-switch yang lain. Native VLAN biasanya digunakan untuk terang, jalur terang, karena ini merupakan proses yang sangat penting. Default VLAN, jadi menggunakan konsep default VLAN ketika menggunakan CDP dan SSTP. Static VLAN nanti ini merupakan contoh dari static VLAN. Jadi kita akan konfigurasikan nanti di praktek configure terminal, interface VLAN, switch port mode akses, kemudian modenya harus kita tentukan dulu apakah mode akses atau mode terang. Mode akses digunakan untuk komunikasi dengan klien. Kemudian untuk mode terang digunakan untuk komunikasi antara satu switch dengan switch yang lain.
Setelah akses di konfigur, maka kita memberikan pengalamatan VLAN dengan VLAN 20. Nah, ini untuk konfigurasi voice VLAN, dynamic VLAN, dan lain sebagainya. Trunking, fungsinya trunking ketika kita menggunakan switch biasa, maka kita membutuhkan untuk masing-masing subnet adalah satu buah kabel. Ini untuk subnet 1, subnet 2, dan seterusnya. Ketika menggunakan trunk, kita cukup satu. Nah, ini salah satu contoh ketika ada beberapa VLAN, kita hanya cukup backbone hanya satu buah jaringan. Kita skip saja karena VLAN lebih akan sangat dikuasai ketika kita langsung mengkonfigur. Ini ketika kita mengkonfigur mode trunk, jadi hanya tadi ketika switch port mode akses untuk dari klien, kalau trunk untuk ke sisi switch ke switch. VLAN 20 harus ditentukan, ini adalah untuk fungsi penamaan departemen. Misalkan VLAN 20 kita tentukan sebagai finance dan seterusnya. Nah, maka nanti di sini akan ketahuan bahwa VLAN 20 misalkan tadi finance. Di sini VLAN 20 digunakan untuk student. Inilah yang digunakan untuk manajemen untuk melihat dari sisi kerusakan. Jadi ketika statusnya nonaktif atau pasif, ini bisa ketahuan ini adalah sedang mati. Sementara yang tadi VLAN 1 ini tidak bisa digunakan karena ini adalah posisi yang belum di assign. Jadi by default VLAN ini hanya sebagai switch biasa. Ketika sudah diintegrasikan sebagai VLAN, ini akan keluar sendiri numbering dari VLAN dan juga namanya. Ini adalah perintah-perintah yang digunakan pada Cisco, ada show VLAN brief, ada show VLAN summary, dan lain sebagainya. Oke. Kita lihat sekilas saja bagaimana cara konfigurasi VLAN. Nah, ini untuk trunking VLAN, inter VLAN. Jadi router on stick, trunking VLAN juga bisa kita jadikan satu buah bagian yang sama. Jadi hanya satu buah jaringan, dia dapat berkomunikasi antara satu VLAN dengan VLAN yang lain. Ada multi layer switch yang bertindak sebagai fungsi dari fungsi dari sebuah router digantikan oleh multi layer switch, atau kita sebut dengan bahasa industri sebut dengan L3 switch. Terima kasih.